Shalom, selamat siang Ibu-Ibu ALF yang dikasihi Tuhan dan Pak Pendeta. Kita bersyukur pada Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Ya, memang kerinduan kita sangat tinggi untuk bisa bersekutu secara onsite. Kita merasakan bagaimana minggu lalu, tapi juga situasi belum bisa memungkinkan untuk kita ada secara onsite, secara khusus untuk itu semua ya. Namun kita bersyukur karena media Tuhan pakai, Tuhan berikan untuk kita bisa berfellowship, bersekutu bersama-sama, secara khusus di ibadah Antiochia Ladies Fellowship siang hari ini. Satu tema yang sangat indah, yang sangat menarik, tentu saya percaya banyak pengalaman dari ibu-ibu yang luar biasa yang bisa memberkati kita nanti lewat sharing yang ada. Namun sebelum ada sharing, ada kesaksian mungkin dari ibu-ibu yang bisa menguatkan dan juga memberkati kita, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya atau dibuat Yesus itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ketika bicara tentang menjengkelkan atau jengkel, hanya ada dua kata yang ditulis oleh Alkitab tentang kata jengkel atau menjengkelkan. Pertama dalam konteks Matius pasal 21 ini. Yang kedua, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, hanya dua kata ini yang menyebutkan kata jengkel. Tetapi bukan berarti kemudian tindakan, sikap kejengkelan itu tidak ada. Ada. Banyak hal yang digambarkan Alkitab tentang bagaimana tindakan yang menjengkelkan, sikap yang begitu jengkel. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita hadir di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Baik itu keluarga, ada suami, ada anak-anak, ada mertua, ada menantu, ada cucu, ada sahabat, ada teman, dan sebagainya. Kehadiran orang-orang di sekitar kita, tentu kita senang kalau mereka hadir dan menyukakan hati kita. Kalau mereka hadir dan menjadi kebanggaan bagi kita. Kalau mereka hadir sesuai dengan selera yang kita inginkan. Tetapi tak jarang kehadiran-kehadiran orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, di sekitar kita, membuat kita menjadi jengkel. Kita mendengar kadang anak bagaimana mereka jengkel kepada orang tua. Kadang kita mendengar bagaimana keluhan orang tua, kepiluan hati orang tua, merasa bahwa oh kok anak saya menjengkelkan sekali. Atau pasangan yang menjengkelkan. Atau rekan kerja. Atau klien. Ya, karena itu yang namanya jengkel atau menjengkelkan seringkali kita dengar dan seringkali barangkali kita jumpai. Mungkin kita alami. Ya, apalagi orang-orang yang berhadapan dengan pelayanan-pelayanan publik, seperti orang-orang yang pelayanan misalnya di kantor kepemerintahan atau di perbankan, kadang mereka diperhadapkan dengan bagaimana sikap nasabah yang
jengkel yang menjengkelkan mereka, atau ketika pelayanan publik misalnya di kepolisian atau di angkatan darat, bagaimana kemudian masyarakat yang begitu menjengkelkan aparat, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya kita temui dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana orang mengalami kejengkelan. Atau ketika kita di dalam tetangga, ya bertetangga, karena kok tetangga kita menjengkelkan kita. Ya karena itu tidak semua memang orang di sekitar kita itu mengerti, memahami tentang siapa kita. Tidak semua orang di sekitar kita itu sesuai dengan selera yang kita mau. Kadang kita ingin rapi, tetangga kita amburadul, berantakan. Kadang kita sudah bersih, sapu jalan, kadang ada tetangga yang pelihara ya mungkin hewan tetapi tidak bertanggung jawab. Ya kadang kita mesti harus betul-betul menyadari betapa banyak dalam hidup kita sebetulnya merasakan kejengkelan. Dan apa yang kita baca tadi ingatkan kepada kita bagaimana orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam orang Yahudi begitu jengkel kepada Yesus. Maka jengkellah mereka. Sangat jengkel mereka kepada Tuhan. Waktu kejengkelan itu ada, kenapa orang menjengkelkan kita? Atau kenapa kita merasa jengkel? Kita perlu mengidentifikasi tentunya. Orang menjengkelkan kita, barangkali orang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Orang menjengkelkan kita, barangkali orang tidak suka dengan apa yang kita katakan, sehingga mereka menunjukkan kejengkelan mereka kepada kita. Sehingga mereka membuat kita menjadi jengkel. Atau barangkali ya kitanya yang mengalami problem dan sebagainya. Karena itu kita perlu mengidentifikasi kenapa ada orang yang menjengkelkan kita. Atau kenapa kita merasa jengkel sekalipun orang tidak menjengkelkan. Pernah terjadi juga bagaimana orang tidak menjengkelkan tapi diri kita yang merasa jengkel, diri kita yang merasa dijengkelkan padahal tidak. Ya, orang jengkel atau kejengkelan dapat disebabkan banyak faktor, ya. Saya katakan, bisa kata-kata yang kita sampaikan kepada mereka membuat mereka merasa tersinggung, merasa marah, merasa tersakiti, sehingga muncullah rasa kejengkelan di dalam diri seseorang. Karena itu memang perlu bagaimana kita di dalam berkata, di dalam bermedia, di dalam mendidik, mengajar anak-anak juga perlu. Kalau enggak juga kata-kata yang kita sampaikan kepada anak bisa membuat anak jengkel pada kita. Hari ini ketika saya menjemput anak saya ke sekolah, seorang mama begitu marah kepada anaknya yang masih kelas 1 gitu ya. Nggak tahu marahnya kenapa. Lalu dia pegang handphone, diambil karena handphone anak-anak kan lagi sekolah, lagi belajar, lalu lagi ujian dan bawa handphone. Sampai anak itu, orang tua itu, ibu itu mengatakan, kamu anak bodoh sekali. Di tengah kerumunan ramai anak orang. Saya melihat anak itu lalu meneteskan air mata. Anak masih kecil, tapi bagi saya itu, saya diajarkan, wah ini perlu tepat dalam mengarahkan mendidik anak-anak. Kalau tidak itu bisa membuat mereka begitu jengkel pada orang tua. Karena itu Alkitab juga mengajarkan, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Nah, bisa kemudian melalui tindakan kita. Ketika tindakan kita yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kita memang dalam tindakan tidak semua mampu menyesuaikan selera orang-orang di sekitar kita. Tindakan kita benar belum tentu ditanggapi dengan benar oleh mereka, padahal kita sudah bertindak tepat. Tapi bisa jadi ditanggapi salah oleh orang-orang di sekitar kita, oleh suami, oleh anak, oleh orang tua, oleh menantu, oleh cucu, dan sebagainya. Bisa jadi memang tindakan kita benar, tetapi kemampuan mereka untuk menanggapi tindakan itu yang memang tidak tepat. Karena itu bicara tentang kejengkelan bukan saja datang dari atau disebabkan oleh orang-orang di luar diri kita, tapi juga barangkali ada di dalam diri seseorang, diri kita yang memang ada problem, ada masalah. Seperti ketika Kain jengkel kepada Habel. Walaupun dia tidak mengatakan bahwa saya jengkel kepada kamu, tapi dari tindakan yang dilakukan oleh Kain menggambarkan bagaimana kejengkelan dia terhadap adiknya. Padahal adiknya nggak salah apa-apa sama kakaknya. Tapi dianya yang bermasalah. Kalau kita membaca dalam bacaan kita tadi bagaimana tindakan Yesus, tindakan yang tepat.
Tindakan Yesus tindakan yang benar. Tindakan Yesus adalah tindakan yang seturut dengan kehendak Bapa. Ketika ia mengatakan, kamu menjadikan rumahku menjadi tempat bagi para penjahat, menjadi tempat bagi para penyamun, menjadi tempat bagi para pendosa yang kemudian di sana mereka melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga ia menyucikan bait Allah, menyucikan bait suci. Ya, mengobrak-abrik di sana, dan bahkan tindakan itu adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Tapi kemampuan orang-orang Yahudi, kemampuan para imam-imam, orang-orang Farisi yang tidak mampu menanggap, merespon dengan tepat, dengan benar kata-kata yang disampaikan oleh Yesus dan juga tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya orang-orang yang bermasalah dalam kerohanian mereka, dalam spiritual mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, imam-imam, kepala ahli Taurat, orang-orang yang mengalami problem dalam diri mereka. Kadang orang dalam dunia persaingan apapun dalam dunia bisnis, orang tiba-tiba bisa jengkel sama tetangganya yang maju, gitu ya. Padahal tetangganya nggak ngapa-ngapan. Padahal tetangganya yang baik misalnya. Orang bisa jengkel kepada temannya yang berprestasi, padahal orang temannya berprestasi nggak ngapa-ngapain ke dia gitu. Tapi itu ada problem dalam diri. Kenapa ada problem itu? Itu banyak hal. Bisa dasar pembentukan dia, budaya dia, pendidikan yang keliru, dan bahkan mungkin banyak sekali. Ada hal-hal yang bermasalah dalam dirinya. Karena itu bagaimana kita menyikapi tentang kejengkelan itu? Iya. Ketika kita bicara kejengkelan, maka secara umum orang akan merespon dengan berbagai macam. Cara manusia merespon kejengkelannya, mengungkapkan kejengkelan, menghadapi orang-orang yang jengkel terhadap dia. Yang namanya sakit hati, jengkel itu ketika dibiarkan dan tidak di-maintain akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena pertama ketika orang jengkel itu orang bisa marah. Amarahnya bisa tidak terkendalikan. Dan itu kelihatan sekali nanti dari bagaimana perjalanan kehidupan orang Israel yang begitu menyatakan kejengkelan mereka kepada Yesus. Mereka begitu marah kepada Yesus ketika Yesus mengajar mereka, menasehati, dan bahkan membawa mereka untuk kembali kepada kebenaran. Mereka justru marah. Kejengkelan bisa membuat seseorang merespon dengan kemarahan. Karena itu ketika orang marah, betapa berbahaya kalau amarah tentu kemarahan yang suci diperlukan. Tapi ketika marah-marah yang tanpa jelas, itu bisa berbahaya karena bagaimana kamu jengkel, kenapa marah? Kejengkelan bisa direspon dengan bagaimana orang merasa geram, merasa sakit hati karena merasa jengkel, sehingga ketika dia sakit hati dan dibiarkan, lama-lama melahirkan tindakan untuk apa? Bisa membunuh. Orang bisa membunuh sesamanya karena merasa saya jengkel sama dia, saya marah sama dia, saya geram sama dia. Orang bisa membunuh sesamanya, orang bisa membunuh orang tua, anak bisa membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena sakit hati, karena geram, karena marah. Tapi itu kejengkelan yang berlebihan, yang tidak dikendalikan. Karena itu orang-orang Yahudi pun ketika mereka merasa jengkel kepada Yesus, kejengkelan mereka itu nanti berujung pada bagaimana upaya mereka untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Sehingga mereka merasa, kalau Yesus belum mati, Yesus belum disalibkan, Yesus belum ditangkap, Yesus belum dibunuh oleh mereka, kejengkelan mereka kayaknya belum terpuaskan. Kejengkelan mereka kayaknya belum terbalaskan. Kejengkelan mereka belum terlampiaskan, belum terobati. Karena itu betapa berbahayanya ketika hidup di dalam satu sikap hati yang menjengkelkan. Kita nggak bisa memelihara kejengkelan itu. Karena itu kita perlu menyikapi dengan tepat, dengan benar. Bagaimana kita menghadapi orang yang begitu menjengkelkan bagi kita. Ya, sekali lagi orang bisa benar, tetapi juga bisa memang betul-betul dia salah sehingga menjengkelkan kita. Orang bisa benar, tetapi kita yang merespon merasa jengkel sendiri kepada mereka. Seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel, imam-imam ini, para pengurus bait Allah ini terhadap Yesus. Oleh sebab itu bagaimana kita
menghadapi orang yang menjengkelkan kepada kita. Pertama tentu kita perlu memberikan teguran. Yes. Memberikan advice, betul, nasihat kepada mereka. Ketika mereka salah dan membuat kita jengkel, kita nggak bisa membiarkan. Kita masih memberikan satu teguran, memberikan nasihat. Tentu bukan sembarang teguran, bukan sembarang nasihat, tapi nasihat yang tepat, nasihat yang benar, nasihat yang membangun dan mengubahkan. Walaupun memang tidak semua nasihat itu akan diterima, barangkali menyakitkan bagi mereka. Karena yang namanya ketika orang bersalah dan ditegur, tidak mudah orang menerima. Ya. Memberikan nasihat, memberikan teguran yang tepat, bicara tempat, bicara salah satu ya. Teguran yang tepat bisa di tempat yang tepat. Karena kalau memberikan teguran di tempat yang tidak tepat juga menjadi sesuatu yang berbahaya. Kepada pribadi yang tepat. Kadang orang jengkel kepada siapa, melampiaskan kepada siapa. Itu yang berbahaya. Sehingga memang harus benar, harus tepat. Tentu juga kita menggunakan kata-kata yang membangun, yang menyadarkan mereka, yang membangkitkan semangat, kegairah, dan bahkan mengubah kehidupan mereka. Waktu Yesus bertindak, waktu Yesus berkata-kata, maka kata-kata Yesus sebetulnya kata-kata yang menegur dengan tepat, dengan benar. Untuk apa? Untuk mengubah kehidupan umat Israel, untuk mengubah kehidupan para imam, mengubah kehidupan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang begitu menyimpang jauh daripada kebenaran. Karena itu dia menggunakan kata-kata. Terkadang memang kata-kata itu kelihatan kasar, kelihatan keras, tetapi jangan lupa bahwa dia tahu siapa yang dia tegur. Kepada orang-orang pejabat di dalam bait Allah, maka Yesus seringkali menggunakan kata yang begitu keras untuk menghadapi mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang dipercayakan untuk mengajarkan kebenaran. Tapi ketika kepada seorang perempuan yang dibawa oleh orang Yahudi, yang dikatanya, wah ini orang berzina, orang berdosa, hukum dia. Dia juga mengatakan dengan kata yang lemah lembut, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Tapi kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, maka dia mengucapkan kata yang begitu keras terhadap mereka. Dan bahkan tak jarang dia menghardik mereka. Sehingga memang penting bagaimana kita memberikan teguran ya, yang tepat, yang benar kepada orang-orang yang kita anggap barangkali mereka menjengkelkan kepada kita. Ketika anak menjengkelkan, kita anggap mereka menjengkelkan kita. Maka kita tentu perlu menegur mereka, menasehati mereka dengan satu nasihat yang tepat, dengan nasihat yang benar. Ya, kadang tidak bisa dipungkiri ya emosi kita, ya kemudian keadaan kita bisa mempengaruhi kita bagaimana kita mengucapkan kata-kata kita. Oleh sebab itu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita. Jadi sampaikanlah, tegurlah. Kalau memang ada yang salah, sampaikan. Ya. Kenapa? Karena memang penting sekali. Disinilah komunikasi penting. Komunikasi penting ketika ada hal-hal yang dianggap menjengkelkan sekali. Tapi ketika dibiarkan dan tidak ada komunikasi di sana, maka betapa berbahayanya. Lama-lama akan membesar dan bahkan bisa meledak. Nanti bisa menjadi gempa bumi. Di dalam kehidupan, mungkin persahabatan, keluarga, relasi dengan siapapun. Karena itu ya, kalau kita menghadapi atau kita punya pengalaman menyaksikan orang-orang yang kemudian kadang bagaimana di tempat umum, orang yang bijak, orang yang berhikmat ketika ada tindakan, kata-kata yang menjengkelkan dari lawan mereka, mereka yang dewasa, mereka menyikapi dengan kata-kata yang tepat. Bayangkan kalau kata caci maki dibalas dengan caci maki. Wah, itu bukan ketenangan yang ada di sana, tetapi pertengkaran, perpecahan, pertikaian. Karena itu memang diperlukan sikap yang bijak di dalam berkata-kata. Maka Yesus pun menggunakan hal itu. Waktu kita menghadapi orang yang menjengkelkan pada kita, apa sih yang kita lakukan di sana? Bagaimana kita menghadapi?
Hadapi bukan hanya sekedar dengan kata-kata yang tepat menegur, menasehati, membimbing, membina mereka, tetapi juga perlu sikap hati yang tenang. Sikap yang tenang. Kadang kita memang nggak sabaran. Ya, kita menunjukkan bagaimana sikap kita dengan yang mungkin frontal juga, yang keras, yang melawan mereka. Tetapi sikap yang tenang itu sangat diperlukan menghadapi orang yang menyebalkan kita. Nah, kendalikan kemarahan kita sebelum melahirkan satu tindakan kebodohan. Karena itu ketika menghadapi orang-orang yang menyebalkan, orang yang menjengkelkan kita, kadang kan kita terpancing, terpicu untuk marah kepada mereka. Untuk bertindak sesuka hati kita, apalagi ketika kita merasa mampu, kita merasa berkuasa, kita merasa punya kekayaan, kekuatan apapun lah, mungkin kepintaran, pendidikan dan sebagainya. Tapi ketika menghadapi orang yang menyebalkan, barangkali orang yang menyebalkan itu ya orang yang secara status tertentu di bawah kita, maka bagaimana kita menghadapi mereka? Apakah kita menjadi sama dengan mereka dalam kebodohan mereka, dalam kebebalan mereka, atau sebaliknya kita menempatkan diri menghadapi mereka dengan sikap yang tenang dan menunjukkan betapa kita adalah orang yang bijaksana di sana. Kalau tidak, maka kalau kita merespon dengan sembarangan, dengan tidak tepat, tidak benar terhadap mereka, apalagi dengan amarah dan kemarahan yang berlebihan, maka itu bisa membuat kita justru tidak menjadi pribadi yang bermartabat, tapi menjadi pribadi yang betul-betul tidak terhormat di sana. Banyak orang menghadap orang yang menyebalkan, ya kadang bukan disikapi dengan sikap yang tenang, tapi disikapi dengan satu perlawanan yang frontal. Sehingga apa? Kelihatan pintar, tapi bodohnya di sana ada juga. Karena itu bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Secara khusus kita sebagai ibu-ibu Kristen, ibu-ibu yang hidup dalam cinta Kristus, kasih Kristus, maka hadapilah. Perlu ketenangan hati menghadapi orang yang menjengkelkan. Tenang. Ya. Tenang. Api perlu ditenangkan dengan air. Ya, untuk memadamkan api tidak mungkin dengan menggunakan api juga. Tetapi harus menggunakan air. Ya, kekerasan dilawan kekerasan akan menghasilkan pepecahan. Tetapi ketika dengan ketenangan, maka sesuatu yang sebetulnya bisa berakibat fatal bisa ditenangkan. Hal yang ketiga yang perlu kita miliki, yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi orang yang menyebalkan, menjengkelkan kita. Bawalah mereka ya di dalam doa kita. Doakanlah mereka. Sering atau walaupun tidak sering, barangkali kita tergoda untuk tidak mendoakan mereka. Kita tergoda untuk mengutuk mereka. Kita tergoda untuk mencaci maki mereka dan bahkan meminta hukuman dari Allah atas mereka. Tak jarang ya, hal itu kita lakukan, bukan? Secara manusiawi barangkali kita akan merasa puas ketika orang yang menjengkelkan kita, lalu kita ya menginginkan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan terjadi atas mereka. Tetapi adakah kita mendoakan mereka supaya ada satu pertobatan di dalam hidup mereka? Supaya ada satu pertobatan, ada satu pemulihan, ada satu pembaharuan, ada satu perubahan hidup yang terjadi dalam diri mereka. Barangkali mereka menjengkelkan kita karena memang mereka bermasalah dalam hidupnya. Tadi seperti saya katakan, ada problem-problem. Ada hal-hal yang sebetulnya membuat mereka terganggu. Ya, mungkin dengan emosi mereka, pikiran mereka, sehingga membuat kita menjadi jengkel. Karena itu doakan mereka. Barangkali ada problem mereka. Ada hal-hal yang mereka alami. Yang tadi salah satunya ketika berkata-kata, menasehati, menegur mereka, mungkin di situ ketika sudah terjadi satu relasi yang indah, terbangunnya satu komunikasi yang baik, relasi yang baik, maka bisa sharing. Dia barangkali bisa menyampaikan kenapa dia berlaku demikian. Kenapa dia bertindak demikian. Di dalam doa ini memang penting ya, untuk membawa suasana hati kita yang
dijengkelkan kepada Tuhan ya. Waktu kita berdoa, kita tentu mendoakan mereka, mendoakan orang yang menjengkelkan kita, tetapi juga menyampaikan rasa sakit hati kita kepada Tuhan itu sebagai orang yang dijengkelkan penting. Kalau itu kita membaca, misalnya kita membaca kisah seorang Hana yang begitu dibuat sakit hati oleh seorang Penina, oleh madunya ya. Bagaimana ketika Elkana yang mengambil madu, yang memperistri Penina, padahal sudah ada Hana, lalu menikah lagi dengan Penina. Tapi ketika Penina melahirkan seorang anak bagi Samuel, sementara Hana di dalam 1 Samuel dikisahkan, Hana dalam kondisi yang belum melahirkan. Bagaimana tindakan Penina yang begitu membuat sakit hati seorang Hana. Dan itu dilakukan bukan hanya sehari 2 hari, bertahun-tahun, sehingga setiap tahun mereka mau pergi ke Silo untuk beribadah kepada Tuhan. Hana selalu dibuat sakit hati oleh Penina. Itu bukan suasana hati yang nyaman. Dijengkelkan oleh orang yang begitu dekat. Ya, barangkali satu rumah dalam konteks zaman itu. Tapi ketika Hana dibuat jengkel, dibuat sakit hati, dan bahkan dia hanya bisa datang dan berdoa kepada Tuhan. Sekalipun ketika dia berdoa, Imam Eli mengatakan, kenapa engkau mabuk? Sampai kapan engkau mabuk? Berhentilah engkau mabuk. Karena tidak kuat lagi si Hana menahan sakit hati dan jengkelnya kepada Penina itu, yang dilakukan oleh Penina terhadap diri. Tapi dia tetap di dalam doa. Sehingga ketika kita mengalami satu rasa kejengkelan atau dijengkelkan oleh orang, kiranya kejengkelan itu tidak membuat kita relasi dengan Tuhan terganggu. Rohani kita jangan sampai terganggu, justru membuat kita harus terus berserah, bersandar, berdoa kepada Tuhan, membawa pergumulan-pergumulan yang berat. Kadang mungkin dalam kehidupan bagaimana kita merasa jengkel kepada orang-orang di sekitar kita yang begitu dekat dengan kita, atas perilaku mereka, atas tindakan mereka, atas perbuatan mereka, atas kata-kata mereka. Maka bawalah di dalam doa. Bawalah di dalam doa. Doakan terus, barangkali setahun, 2 tahun kita belum menemukan, belum mendapatkan apa yang Tuhan ingin nyatakan. Tetapi jangan pernah berhenti untuk membawa hal-hal demikian di dalam doa. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Sebagai orang-orang percaya, kita terus berdoa pada Tuhan. Dan tentu ketika kita menghadapi orang yang begitu menjengkelkan kita, jangan lupa, tetap layani mereka dengan hati yang tulus. Layani mereka dengan hati yang murni. Layani mereka dalam kasih dan dalam kebenaran. Ya, bayangkan kalau kita kepada pemerintah lalu membuat pemerintah atau pejabat kita jengkel ya. Kadang coba kalau mereka tidak melayani kita dengan tulus, dengan benar. Apa yang terjadi? Kalau kita sebagai orang tua dibuat jengkel oleh anak, maka kita tetap menyatakan bagaimana pelayanan yang tulus, yang murni, yang penuh cinta kasih, penuh kebenaran kepada anak-anak bukan. Ya. Memang tidak mudah, kita perlu pergumulan. Kadang mungkin kita akan berpikir untuk apa saya melayani dia dalam ketulusan, dalam kemurnian, dalam kasih, dan dalam kebenaran. Sementara bukankah dia menjengkelkan saya? Tapi itu pergumulan. Karena itu tadi ya, orang menjengkelkan barangkali dia mengalami problem-problem yang berat. Sehingga waktu kita layani mereka, kita ingat bagaimana Kristus melayani kita dengan kematiannya di kayu salib. Dan bahkan ketika orang-orang yang begitu menjengkelkan dia, orang-orang yang begitu membuat dia merasa, kalau kita sebagai manusia merasakan posisi Yesus begitu dijengkelkan oleh semua orang-orang di sekitarnya. Murid-murid meninggalkan dia. Orang-orang yang dipercayakan untuk mengasihi, melayani, lari, tidak tahu kemana. Tapi justru di atas kayu salib dia tetap melayani dengan tulus, dengan murni, dengan kasih, dan dalam kebenaran. Dia doakan mereka. Ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Layani. Ya, karena itu kadang orang ya seperti yang pelayanan publik misalnya kayak di bank atau di apa gitu ya.
Kalau mereka kemudian tidak menyatakan suatu pelayanan yang tulus, yang murni, bahkan kepada nasabah yang begitu menjengkelkan mereka, itu membahayakan diri mereka. Karena itu kadang mereka melayani. Sekalipun dalam tanda kutip, dengan segala keterpaksaan, karena memang antara untung dan rugi. Ada transaksi, tetapi ketika kita melayani, mungkin orang-orang yang kita kasihi, yang menjengkelkan kita, tidak ada transaksi, tetapi karena memang ada relasi. Kita melayani, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mungkin anak, mungkin orang tua, atau mungkin suami, istri, dan melayani kan barangkali di dalam perilaku mereka, tindak mereka, sikap mereka, kata mereka mungkin membuat kita merasa jengkel. Tapi kenapa kita melayani mereka dengan hati yang tulus murni? Karena relasi kita. Bukan hanya sekedar ada transaksi, saya untungkan, merugi dan sebagainya, bukan hanya itu. Tapi ada cinta kasih. Itulah yang dinyatakan oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, biarlah setiap kita disadar ingatkan oleh Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang yang begitu menjengkelkan kita. Di dalam bacaan kita tadi juga, Yesus menarik diri. Yesus pergi meninggalkan mereka keluar kota. Ambillah untuk tenang, menghindar. Untuk sesaat, untuk sewaktu-waktu, supaya ada hal-hal lain yang membuat kita bisa tenang di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Barangkali ada sharing-sharing, saya pikir bahwa banyak pengalaman dari ibu-ibu, mungkin perlakuan dari tetangga, dari orang di sekitar, yang kemudian membuat jengkel, lalu bagaimana menghadapi hal-hal demikian. Tapi paling tidak sebagai orang percaya, hikmat bijaksana itu perlu. Ya, layani, hadapilah orang-orang yang menjengkelkan kita dengan hidup bijaksana, dengan perilaku yang baik, yang benar, karena itu akan membungkam mereka, itu akan mempermalukan mereka, yang sebetulnya membuat kita jengkel. Ya, oke, terima kasih Bu Sri. Kita sharing. Baik, terima kasih Pak Netsen untuk renungannya yang temanya itu sungguh tepat gitu ya. Kita sehari-hari pasti bertemu dengan orang-orang menjengkelkan, atau sebaliknya kita juga mungkin menjengkelkan orang lain ya dalam hidup bersama. Sebelum ibu-ibu yang lain bertanya, mungkin saya juga ingin pertama gitu bertanya ke Pak Netsen nih. Tadi kan dibilang bahwa ya kita harus bijak dalam bersikap, khususnya ketika ada di situasi mungkin ada banyak orang atau bagaimana gitu, atau dalam sikap situasi manapun gitu. Kadang-kadang saya pribadi kalau menghadapi orang kayak begitu, saya juga suka bersikap diam dulu gitu, atau tenang dulu. Tapi kadang-kadang disalah mengertikan gitu, kelihatannya kita kayak orang ngalah yang kemudian bisa dibuat dalam tanda kutip bisa diinjak gitu. Nah itu yang kadang-kadang saya suka ingin memberontak gitu di situ, karena pada dasarnya juga kita juga ingin melawan, sebetulnya bukan melawan ya, ingin mengcounter gitu sikap itu, tapi kita tahan. Tapi kadang-kadang disalah mengertikan, sepertinya kita kayak orang yang bisa diinjak gitu. Kira-kira menurut Pak Netsen gimana? Iya, terima kasih Bu Sri. Memang hal-hal demikian tidaklah mudah. Karena itu memang ada hal-hal yang perlu harus segera dinyatakan, tapi ada hal-hal juga yang memang perlu kita menahan diri untuk menyatakan sesuatu. Ya, ketika ada orang menjengkelkan kita, barangkali di tempat-tempat umum, lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka. Ya, kalau kita melawan, kalau kita menyatakan sikap kita, ya kita mesti tahu kenapa mereka berang. Kalau dia adalah orang yang bebal dan kita melakukan dengan pembalasan terhadap orang yang bebal seperti begitu, maka kita sebetulnya sama menunjukkan kebebalan kita sama mereka. Oleh sebab itu ini sesuatu yang tidak mudah bagi dunia. Oh, kok kamu terlalu bodoh ya, kamu terlalu lemah, kamu terlalu hina. Tidak. Karena itu juga dalam tindakan Yesus juga seringkali dia melakukan hal yang demikian. Dia menarik diri. Dia tidak melakukan hal-hal yang kemudian frontal terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan tak jarang kemudian ketika dia mampu melakukan suatu perlawanan, dia justru tidak melakukan perlawanan itu. Karena itu memang perlu timing yang tepat juga. Ya, apalagi dalam zaman sekarang ya, kadang kita hati-hati karena ada kamera, HP orang, lensa apa ya. Sekarang kita tiba-tiba nanti udah viral, oh si siapa ini itu ya.
kita sekarang, nggak seperti zaman dulu lagi gitu ya. Orang marahnya di mana tiba-tiba bisa diupload gitu ya, apa segala. Ini ada pertengkaran ini antara ibu ini dengan ibu ini misalnya. Walaupun tidak ada sangkut pautnya sebetulnya dengan dirinya, tapi kadang gitu. Ya, karena itu memang betul-betul ya, kita mesti harus hati-hati, bijak. Ya, thank you Bu Sri. Jadi mengalah, diam bukan berarti kalah. Justru kadang orang pikir bahwa diam itu adalah di satu sisi di saat-saat tertentu, diam itu justru emas adanya di sana.